Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat pagi dan apa kabar? Sahabatku semuanya, semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersua di ruang dengar sahabatku semuanya dalam program Ekonomi Syariah, ya, sebuah program yang mengajak Anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi untuk sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi, Anda bisa mendengarkan Ekonomi Syariah ini melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokuonline.com. Anda juga bisa menyimak langsung melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan informasi juga untuk sahabatku, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui layanan telepon di sesi tanya jawab nanti, atau bisa melalui WhatsApp, dan SMS-nya bisa dikirimkan dari sekarang sahabatku di 081 321 461 079. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Syekhu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Kang Irfan, berkat doa antum dan para pendengar semua. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, di kesempatan Ekonomi Syariah pagi ini ada tema atau materi apa saja yang akan disampaikan? Insya Allah kita masih melanjutkan bab hijab, ya, masih bab hijab dalam warisan. Baik, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dimuliakan Allah, guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diberikan kemudahan dalam segala kebaikan, terutama dalam rangka beliau berdakwah, membimbing umat Islam, membimbing kita semua untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mutalaah, murojaah salah satu dari karya ulama, terutama adalah tentang fikih waris, ya. Tentang warisan, yang ini menjadi salah satu pengetahuan penting untuk umat Islam, terutama adalah bagi yang mereka ada saudara atau kerabat yang meninggal dunia, dan ini termasuk ilmu yang sangat ya krusial lah di dalam mendamaikan, di dalam menyatukan antar sesama kerabat. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga termasuk orang yang dijanjikan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak, dan semoga kita semua termasuk mengikuti beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai membaca tentang warisan ini, kita baca dulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua, untuk orang tua kita, untuk para kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, dan terutama adalah musannif Al-Kitab Al-Habib Muhammad
bin Salim bin Abu Bakar wa usulihi wa Ibrahim ajmain. Anna Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa yali darajatum jannah fa nabi asrarihim anwarihim wa alumihim wa nafa'atihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah biha bi ilmi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ila an qal kita sampai bab hijab ya. Sampai bab hijab. Kalau dilihat di halaman 28 itu ada tabel hijab dan kita sudah menerangkan kemarin beberapa di antara mereka, yaitu dari jad atau kakek ya, yang terhijab oleh ab dan jad akrab minhu. Kalau ab itu ayahnya mayit pas ya. Kemudian kalau jad akrab minhu itu berarti kakeknya mayit yang sebelum kakek yang masih hidup. Jadi misalkan berarti sebelum buyut misalkan. Buyutnya masih hidup. Nah, sebelum buyut kan ada kakek. Atau kalau di ayahnya buyut masih ada, buyutnya masih ada, maka buyut yang dapat. Atau buyut ada, kakeknya masih ada, berarti kakek yang dapat buyut ke tertutup atau mahjub ya. Itu sudah kita jelaskan ya. Kalau yang punya naskah yang lama itu tertulis jaddad ya. Jaddad itu waktu kita sampaikan, waktu itu kita terangkan bahwa jaddah kalau ada jad di atasnya, ada kakek yang ayahnya jaddah, itu kan nggak masuk dalam kategori waris ya, sehingga tidak perlu mahjub juga karena emang tidak kategori waris. Kemudian kita juga sudah menjelaskan yang kedua, yaitu auladu ibn, yaitu keturunan dari anak. Keturunan dari anak ini bisa cucu langsung atau cucu yang keberapa gitu. Cucu anaknya cucu bisa juga. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, di antaranya adalah ketika cucu ini harusnya mewaris, tapi kemudian ada anak dari mayit ini menghalangi cucu. Kemudian selain itu juga kalau misalkan cucunya ini generasi ketiga, dan waktu itu sudah kita jelaskan ya generasinya ya, generasi ketiga, generasi keempat gitu. Generasi ketiga itu tertutup oleh generasi kedua. Generasi keempat juga tertutup oleh generasi ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi itu sesuai dengan mana yang lebih dekat, seperti itu. Kemudian kita juga menerangkan tentang jadda lium atau nenek dari jalur ibu. Berarti ibunya ibu. Kalau tadi kan ayahnya ibu itu enggak masuk hitungan. Kalau ibunya ibu masuk ke atas, terus ibunya ibu misalkan terus ke atas, maka yang menjadi hijab adalah ibu itu sendiri, karena ibu kan langsung nempel dengan mayit, dengan anaknya gitu kan. Sedangkan nenek itu nempel ke mayitnya atau nyambungnya itu lewat ibu, maka ibu menjadi hijab. Begitu juga untuk jadda akrab minha min jihatil yaitu ibunya ibu itu ketika ada, atau buyut perempuan itu ketika ada, kemudian ada juga nenek, jadi ibunya nenek masih ada, neneknya juga masih ada, maka yang dapat warisan adalah nenek. Karena ibunya nenek itu nyampe ke mayit melalui nenek. Jadi kalau dihitung ibunya nenek, kemudian di bawahnya dia punya anak namanya nenek ini punya anak namanya ibu punya anak mayit ini yang meninggal itu. Nah itu
yang menghalangi nenek. Jadi karena mereka nyebutnya itu satu istilah ya, nenek yang keberapapun gitu ya. Maka mereka kadang menyebutkan ummu, umi, umin gitu. Begitu terus gitu. Nah, itu seperti itu. Ini untuk nenek yang dari jalur ibu. Nah, mayit itu kan neneknya ada 2 jalur ya. Yang satunya lagi jalur ayah. Yang jalur ayah berarti ibunya ayah. Maka yang menjadi hijab adalah ayah itu sendiri kalau masih ada. Begitu juga ibu. Kenapa ibu ini juga menjadi hijab sedangkan ibunya ayah ini tidak lewat ibu? Karena memang nenek itu kan masih dalam golongan ahli waris perempuan ya. Yang kalau dilihat derajatnya berarti ibu lebih dekat. Seperti itu. Jadi walaupun ini adalah ibunya ayah, maka ibu tetap masuk dalam kategori hajib atau yang menghijab dari nenek tersebut. Karena kalau ibaratnya itu adalah ibu itu ring 1, nanti ring 2-nya itu nenek. Baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Ring 3-nya itu ibunya nenek. Atau kalau mereka nyebutnya itu ya tetap jadah ya, nenek juga. Kalau disebutkan berarti ibunya ibu ibunya ibu gitu, atau ibunya ayah itu. Jadi ring yang berikutnya, dan seterusnya. Nah, yang ring paling luar itu terhijab oleh ring di dalamnya. Ring di dalamnya itu terhijab oleh ring di dalamnya lagi sampai yang terdekat dengan mayit. Yang melekat langsung dengan mayit itu yang nggak pernah terhijab. Karena dia melekat langsung dengan mayit. Nah, karena ini jalur ayah, maka ayah juga menjadi hijab. Ayah juga menjadi hijab. Karena apa? Karena jalurnya ayah berarti ibunya ayah. Karena ayahnya masih ada, maka ibunya ayah nggak dapat. Jadi nenek dari jalur ayah kalau masih ada dan ayahnya masih ada, maka ayahnya yang dapat. Karena ayahnya yang nambung langsung dengan mayit. Seperti itu. Begitu juga kullu jaddatin aqrab minha, semua nenek yang lebih dekat ke mayit. Ya kalau misalkan nenek yang ke-7 itu masih ada, di situ ada nenek yang ke-4. Ya nenek yang ke-4 yang dapat, yang ke-7 yang enggak dapat. Wa kullu jaddin adalat bihi. Nah, ini juga kalau nenek yang jalurnya perempuan ada nenek yang jalurnya laki-laki. Yang jalurnya laki-laki itu berarti dari jalur ayah ya. Misalkan ada mayit punya ayah, ayahnya punya ayah lagi namanya kakek. Nah, kakek ini punya ayah lagi namanya buyut tadi ya. Kemudian buyut tadi punya ibu. Nah, ini kalau buyut punya ibu itu berarti kakek tadi, kakek yang menjadi lewatnya nenek ini, nenek yang lewat jalur kakek itu, maka dia menjadi hijab. Karena apa? Karena nenek ini sampai ke mayit lewat jalur kakek tadi, jalur laki-laki. Sehingga ada namanya jad aqrab minha, jad adalat bihi, yaitu kakek yang mana nenek tersebut melalui jalur kakek tersebut. Jadi kalau ada nenek lewat jalur yang laki-laki, maka jalur laki-laki itu juga akan menghijab dari nenek yang tadi, yang masih hidup tadi. misalkan ada seperti itu. Ini terkait kakek, kemudian cucu, kemudian nenek yang 2 jalur ya. Kalau kakek 1 jalur, yaitu hanya ayah. Kalau kakek dari jalur ibu itu nggak masuk. Sehingga tadi kalau dikatakan ada kakek itu terhijab oleh jaddah, oleh nenek, itu nggak mungkin. Karena nenek ini jalurnya kalau sudah perempuan, maka ke atasnya sudah nggak dapat lagi yang jalur laki-laki. Tapi yang ke atasnya jalur perempuan masih dapat, karena itu adalah nenek. Baik. Selanjutnya adalah ikhwa asyiqa, yaitu saudara sekandung.
saudara sekandung itu nyambung dengan mayit lewatnya mana? Saudara sekandung. Saudara sekandung nyambung dengan mayit karena ayah dan ibunya sama. Jadi dia nggak nyambung langsung, tapi melalui jalur ayah dan ibu, iya kan? Andai kan ayah dan ibunya nggak sama, ya nggak jadi saudara kandung. Jadi saudara kandung kan kelihatannya, loh itu kan dekat sekali, langsung nempel, nggak langsung nempel karena mereka disatukan oleh pihak ketiga yaitu ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibunya beda, ya bukan saudara kan? Kalau ayahnya saja yang sama berarti kan saudara seayah. Kalau ibunya saja berarti saudara seibu. Kalau ayah dan ibunya beda berarti ya bukan saudara, bukan saudara seperti itu. Sehingga dia karena lewat ayah dan ibu jelas nanti ayahnya itu akan menjadi hijab. Nah, kalau ibu ternyata nggak menjadi hijab untuk ikhwah, untuk saudara laki-laki. Jadi nggak menjadi hijab. Yang menjadi hijab adalah ayah saja. Situ. Kemudian selain ayah juga ternyata keturunan dari mayit yang laki-laki itu juga menjadi hijab untuk saudara kandung. Kalau saudara kandung kuat karena ayah ibunya sama. Tapi ketika mayitnya ini punya anak laki-laki, maka saudara sekandung tadi terhijab. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pokoknya keturunan yang jalur laki-laki itu lebih kuat daripada atau lebih diutamakan secara garis kenasaban itu lebih diutamakan, yaitu keturunan daripada saudara. Karena kalau saudara nanti kan saudaranya juga punya keturunan, nah itu yang lebih berhak. Kemudian kalau yang meninggal orang tuanya, yaitu mereka sama-sama berhak. Tapi kalau antar saudara, maka yang lebih kuat adalah keturunan. Keturunan lebih kuat. Sehingga keturunan ini menghijab hubungan waris karena saudara, karena persaudaraan. Yang waktu itu sudah kita jelaskan ya. Jadi ada faktor keutamaan di dalam waris itu ada beberapa faktor. Di antaranya adalah jihad. Jihad itu maksudnya bukan pakai dal ya, pakai tak ya, jihad ya. Maksudnya adalah dari mana kita melihat kekerabatannya. Apakah kekerabatannya karena hubungan anak dan ayah, yaitu anak dan orang tua, apa karena hubungan persaudaraan, atau karena hubungan ada lagi yaitu yang berikutnya yaitu orang tua kita ya, dan seterusnya. Jadi nanti itu ada kriteria tentang mana yang lebih diutamakan. Maka karena nasab yang berkaitan dengan keturunan itu lebih kuat, itu sehingga saudara ini terhijab oleh keturunan yang laki-laki itu. Insya Allah kita akan jelaskan nanti lebih detail dengan alat peraga sehingga nanti lebih terbayang. Kalau ini kan mungkin masih ngambang gitu ya. Iya anak apa itu jalurnya apa, garisnya seperti apa, nanti kita buatkan insya Allah setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Di sesi kali ini, sahabatku jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa informasi. Irfan informasikan lagi untuk Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan sahabatku melalui layanan SMS atau WhatsApp-nya di 081321461079. Baik, kita akan jeda terlebih dulu. Untuk Anda tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancardoaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan di sesi kali ini kita langsung lanjutkan saja pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syahgu dan Irfan. Informasikan lagi untuk Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan ya, bisa melalui SMS atau WhatsApp di 81 321 461 079. Baik, saya bantu Ustadz.
Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tadi terkait nenek ya, yang calur ayah atau calur ibu, yang mana terhijab oleh ibu dan terhijab oleh nenek yang lebih dekat ya. Kalau yang nenek calur ayah itu oleh ibu, ayah, dan juga oleh nenek yang calur lebih dekat atau kakek yang menjadi calur dari nenek tersebut. Ini kaitannya dengan apa namanya, nasab ke atas ya, yang dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu ya. Misalkan ada seseorang meninggal dunia ini. Ada orang meninggal dunia. Nah, dia kan punya ayah, punya ibu ya. Nih, punya ayah, punya ibu. Kemudian ibunya ini kan punya ayah dan punya ibu juga. Nah, ini terputus ya. Ini artinya terputus itu maksudnya ini tidak ada kaitan waris. Gitu. Sehingga ayahnya ibu ini disebut dengan kakek ya, jad itu jadun. Ini ya, disebut kakek. Mungkin ini kita langsung tuliskan ininya aja ya, kakek gitu ya. Ini adalah kakek. Nah, ini yang ibu ini adalah nenek ya, atau disebutnya jadatun, atau juga ditulisnya ini ibunya ibu atau umin ya, ibunya ibu. Nah, begitu juga di sini ada ibunya ayah dan ada ayahnya ayah gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan jadun ya. Jadun juga ini sebutnya. Ini dapat warisan. Nah, ini disebut nenek jadatun atau umi abin, yaitu ibunya ayah. Ini kan disebutnya abun ya, abun. Ini disebutnya umun. Maka ini disebutnya umi umin, yaitu ibunya ibu. Ini umi abin, ibunya ayah. Nah, ini dapat warisan, dapat warisan. Ini tidak. Jangan syarat-syaratnya ya. Nah, ini nenek dia akan terhijab oleh ibu. Ya. Karena dihitung kan ini ibu termasuk ring 1 dengan adanya mayit itu ya, dengan ayah ya. Nah, bagaimana dengan ini umi abin? Dia juga dapat warisan kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu. Nah, tadi katanya ibu juga menghijab ini nenek yang dari jalur ayah. Iya, karena ibu ini ring 1, langsung nempel dengan mayit. Sedangkan ini adalah ring 2, masih lewat jalur ayah. Walaupun ayahnya sudah nggak ada, ini nenek ibunya ayah ini nggak dapat kalau ibunya mayit masih ada. Ini clear ya. Nah, untuk yang kakek kan udah kita terangkan waktu itu ya. Kakek itu lewatnya adalah ayah. Itu. Kalau lewat ibu jelas enggak. Nah, kakek ini ternyata dia juga punya ibu, punya ayah, ya kan? Gitu enggak? Ini punya ibu, punya ayah. Ya. Ini ya. Nah, ini jadun itu kan dia abu abin ya, bapaknya dari bapak. Ya. Nah,
di sini ini juga disebut jadun atau kakek. Tapi sudah generasi apa namanya? Ring ketiga ya. Abu, abi, abin. Ini ayah dari ayahnya ayah. Ya, seperti itu. Ini kan lihat. Tapi ini kakek juga. Kakek, kalau bahasa kitanya itu buyut gitu ya. Buyut. Baik. Nah, bagaimana dengan ini? Ini adalah nenek juga, jadatun juga. Jadatun, cuman di sini sudah generasi atau generasi apa? Ring ketiga. Umi, abi, abin, yaitu ibunya dari ayahnya ayah. Ya, dia ibu dari ayahnya ayah. Ini kan abu abin. Ini ab ya. Berarti ini ibu dari ayahnya ayah. Nah, dia juga sebenarnya termasuk ahli waris. Ini termasuk ahli waris. Ya kan? Kalau ini ahli waris jalurnya kan ke kakek baru ke ayah gitu ya. Ini. Maka yang menghijab yang jad yang ini yang abu abi abin, yaitu kakek yang merupakan ayah dari ayahnya ayah. Ini kalau nggak lihat gambarnya emang kurang ini ya. Jadi di sini dia jalurnya ke sini. Ayah yang ini yaitu kakek ini yang merupakan abu abi abin, itu jalurnya adalah abu abin dan abun. Gitu ya. Kalau ini ada jelas tertutup. Nah, ini disebut dengan jad akrob, yaitu kakek yang lebih dekat daripada kakek yang ini. Karena ini kakek ring 3. Ya kan? Ini ring 2 gitu kan. Nah, ini ring 1. Gitu. Jadi jalurnya kalau lagi masih ada maka ini akan tertutup. Ini yang disebut dengan jad akrob ya. Nah, bagaimana dengan ini? Yaitu ibu dari ayahnya ayah. Maka dia akan terhijab oleh siapa? Oleh ibu, oleh nenek yang lebih dekat, ibunya ibu ini ya. Atau dia akan terhijab oleh laki-laki, yaitu yang merupakan jalurnya, yang jad adalat bihi, yaitu kakek yang menjadi jalurnya nenek ini. Ya, ini kan berarti nenek, tapi jalurnya adalah kakek. Ya, ibunya kakek. Ya kan? Ibunya kakek. Jadi dia ibu dari ayahnya ayah. Berarti ibunya kakek kan? Nah, berarti dia juga akan terhijab oleh kakek tersebut, yang disebut dengan jad adalat bihi, yaitu kakek yang menjadi jalurnya nenek tersebut. Ya kan? Kakek yang menjadi jalurnya nenek tersebut. Ini sudah mudeng di sini ya. Paham ya? Bahwa apa namanya, nenek ini akan terhijab oleh kakek yang merupakan jalur dari nenek tersebut. Nah, bagaimana posisi antara nenek yang ini, yang jalur ayah, dengan nenek yang merupakan ibunya kakek ini? Nah, ini harus dilihat. Ini ternyata kalau ada jadah yang akrob, yang lebih dekat, situasi atau kondisi kenasabannya itu nyambung ke mayitnya lebih dekat, maka nenek itu akan menjadi sebab hijabnya nenek yang lebih jauh, walaupun lewat jalur ayah atau jalur ibu sama saja. Sehingga posisinya ini kan ring 3, nenek ring 3, ini nenek ring 2, ya kan? Ini nenek ring 2 gitu kan. Maka nenek ring 3 ini terhijab oleh nenek ring 2 dari jalur ibu atau dari jalur ayah. Ya, jalur ayah. Nah, adapun nenek ring 3 ini apakah terhijab oleh kakek ring 2 ini? Oleh kakek ring 2? Iya, kalau nenek tersebut melalui kakek ring 2 tersebut. Nah, gimana maksudnya? Barangkali ini nanti kan ada lagi nih, ada lagi.
ke atas, itu ada kemungkinan nenek dia ring 4 apa 5, ya kan? Ada kakek ring keberapa, tapi kakek tersebut ternyata bukan jalurnya dari nenek itu. Bisa nggak? Bisa. Nah, kalau yang seperti itu maka dia akan tidak dia akan terhijab oleh kakek yang merupakan jalur. Nah, kalau nenek yang tidak lewat jalur kakek itu berarti biasanya nanti akan sudah berubah, gitu ya. Nah, ternyata nanti kalau ini kaitan kakek dengan nenek itu memang harus melihat dari pohon nasabnya. Dari pohon nasabnya seperti itu ya. Sehingga kita akan membaca ini adalah ring 1, ring 2, ring 3 gitu terus dan seterusnya gitu ya. Jelas yang ring 1 itu yang nempel langsung dengan mayit. Nanti ada ring 2, ring 3 dan seterusnya. Nah, 2 dan 3 seterusnya itu nanti yang berkaitan dengan akrob ya. Karena dia statusnya sama-sama jad. Ini statusnya sama-sama jadah nenek. Tapi ternyata nanti dilihat siapa yang lebih dekat. Ini statusnya juga sama-sama jad, tapi nanti dilihat siapa yang lebih dekat seperti itu. Karena nanti seterusnya ada terus ke sana, ke atas gitu. Kalau ini nanti sudah atasannya sudah enggak ini lagi, gitu kan? Kalau ini nanti ke atasnya itu masih ada ibu, ayah nyambung terus ke bawah gitu kan. Nanti ibu ayah nyambung terus ke bawah gitu. Nah, kalau yang ini udah sampai sini, karena nanti ayahnya ini nggak ikutan ke sini, ibunya juga sudah nggak ikutan. Ini kalau ini nanti ibu terus ke atas, semuanya perempuan semua seperti itu. Ini ya, jadi ini gambaran atau simulasi dari penjelasan tadi. Kenapa kok nenek terhijab oleh ibu? Ya jelas karena ibu langsung nempel ya. Kenapa nenek juga terhalang oleh ayah? Karena dia jalurnya adalah ayah. Kenapa nenek juga terhalang oleh nenek yang lain yang lebih dekat? Ya karena beda ring gitu ya. Kenapa nenek juga terkadang terhalang oleh jad, oleh kakek, yaitu kakek yang dilewati nenek tersebut di jalur nasabnya, gitu ya. Jalur nasabnya lewat situ, seperti itu. Ini terkait jadah. Nah, terkait saudara sekandung, nanti kita akan ini lagi ya. Kita akan gambarkan seperti apa, tapi insya Allah setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi di sesi kali ini. Sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu. Namun informasikan lagi untuk Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan ya melalui layanan WhatsApp atau SMS di 081321461079, atau Anda juga bisa menanyakan langsung melalui telepon kepada Al-Ustadz Hehu di 085284700147. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan di sesi kali ini kita lanjutkan sahabatku pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syekh. Nih, dewan dari Ustadz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita membahas tentang kakek dan nenek ya, yang mana dilihat jalur nasabnya ya. Kalau bingung gambar sendiri di rumah ya. Nanti seperti apa jalurnya. Nah, itu nanti kita bahas jika memang perlu ada yang dibahas di rumah. Sesungguhnya ini menurut saya sangat mudah, tinggal siapapun yang lewat jalur maka dia harus terhijab oleh jalur tersebut jika jalurnya masih ada ya. Kemudian yang kedua, lihat ring ya, yang lebih dekat dan yang jauh. Yang lebih dekat jelas akan menutup
untuk ring yang lebih jauh. Nah, begitu juga ini terkait saudara ini. Jadi kalau misalkan ada suami istri, ya kan, suami istri menikah kemudian punya anak. Nah, anaknya ada banyak lah. Ini anak 1, anak 2, anak 3 misalkan ya, 1, 2, 3. Nah, ada salah satunya yang meninggal dunia misalkan, yang ini nih meninggal dunia. Maka kalau yang 1 dan 3 ini laki-laki, akhun saudara laki-laki, maka ini disebut saudara laki-laki sekandung karena ayah dan ibunya sama. Ayah dan ibu sama. Iya. Berbeda kalau ternyata ini suami ini punya istri lagi yang kedua misalkan. Ya kan? Istri yang kedua. Nah, kemudian punya anak, maka anak ini, misalkan nih anaknya ada 2 juga sini. Nah, anak ini berarti kalau suami ini hanya anak yang keempat dan kelima ya. Ini kaitannya dengan mayit itu adalah seayah, ya kan? Ini kan posisinya ayah, ini posisinya adalah ibu. Ini mayit ya, yang meninggal dunia. Nah, berarti ini juga saudara juga, tapi ini saudara seayah, bukan saudara sekandung. Kalau ini sekandung, ya. Taruhlah ini ayahnya meninggal, ibunya ini nikah juga dengan suami yang lain ya. Nah, kemudian punya anak juga, misalkan. Ini kalau ini juga sama ya, ini 4, ini 5, cuma ini jalur ibu, ini jalur ayah. Nah, ini kaitannya dengan yang mayit ini adalah saudara seibu. Ya, nanti kalau saudara seibu itu laki-laki atau perempuan dalam bab waris sama, sehingga nanti nggak ada bedanya ya. Nah, kalau yang ini saudara sekandung dan saudara seayah, itu kaitan dengan waris beda antara laki-laki dan perempuan, beda itu. Nah, kenapa yang dibahas selalu dalam bab hijab ini adalah ahli waris laki-laki? Karena kalau ada sesama ahli waris laki-laki, itu mana yang didahulukan? Karena mereka sama-sama asobah biasanya, sehingga harus ada yang didahulukan. Seperti itu. Nah, mayit ini ternyata dia punya keturunan juga, ya kan? Punya keturunan. Ini biar kenapa simbol-simbol gini biar beda lah ini. Kalau sama-sama bulat nanti dikira satu ini ya. Ini anak laki-laki, misalkan anak laki-laki, ini anak laki-laki, terus ini anak perempuan misalkan. Kemudian anak yang laki-laki ini juga misalkan punya anak lagi. Gimana caranya ya? Misalkan kotak sudah, ini sudah, terus apa nih, segi 5 ya. Gini misalkan. Ini anak laki-laki juga. Ya. Berarti dia itu cucunya mayit ya. Cucunya mayit. Untuk saudara sekandung, begitu juga saudara seayah atau saudara seibu, itu semuanya akan terhijab oleh anak laki-laki ini, anak laki-lakinya mayit, atau cucu laki-lakinya mayit. Ke bawah terus lagi jalur laki-laki ke bawah, maka mereka akan menghijab siapa? Menghijab saudara-saudaranya ini, saudara-saudaranya ini. Nah, kalau anaknya perempuan ya nggak menghijab. Kalau anaknya perempuan, hanya perempuan saja, ini sudah nggak ada semua, adanya anak perempuan, nggak menghijab, sehingga nanti mereka dapat asobah. Nah, kalau posisinya sama-sama saudara-saudara begini, maka dilihat yang lebih kuat, ya kan, yang lebih kuat. Kalau secara tadi kategori nasabnya itu kategorinya masih satu kategori semua ini, yaitu kategori ikhwah.
Nah, nanti yang lebih kuat siapa? Saudara sekandung. Kemudian nanti saudara seayah, baru saudara seibu. Seperti itu. Nah, di sini yang akan kita terangkan adalah tadi bahwa saudara sekandung itu terhijab oleh siapa? Anak laki-laki dan juga cucu laki-laki ke bawah, dan terhijab oleh perantara yang menyambungkan antara saudara sekandung dengan mayit, yaitu siapa? Ayah. Ini adanya ayah. Kalau ayah masih ada, maka saudara sekandung ini nggak dapat semuanya. Kalau ayahnya masih ada. Tapi kalau ayahnya nggak ada, adanya ibu, mereka masih dapat. Jadi nyambung kepada mayit antara saudara-saudara ini adalah karena adanya ayah, yaitu karena adanya apa? Adanya orang tua. Seperti itu. Sehingga orang tua juga menjadi sebab hijab untuk siapa? Untuk saudara sekandung. Bagaimana dengan saudara yang lain? Saudara ini saudara seayah, ternyata sama. Saudara seayah itu juga terhijab oleh ayah. Begitu juga saudara seibu ini. Jadi walaupun dia ayahnya berbeda, tetapi ayah ini didahulukan karena dia yang melekat kepada mayit. Seperti itu. Ini. Jadi nanti kaitan dengan saudara-saudara itu semuanya terhijab oleh anak keturunan mayit yang laki-laki atau oleh orang tua mayit yang laki-laki. Seperti itu. Tapi kalau kakek lah, nanti kalau kakek lain lagi. Kalau kakek kan jalurnya ayah nih. Jalurnya ayah, ternyata ada kakek jad. Iya, kakeknya mayit. Nah, ini nanti hitungannya beda antara kakeknya mayit dengan siapa ini? Saudara-saudaranya mayit. Karena ternyata saudara-saudara mayit kalau ada kakek itu nanti hitungannya bisa mana yang lebih menguntungkan kakek. Jadi nanti ada perhitungan, kakek itu boleh memilih antara 3 metode penghitungan, dan kakek akan mengambil metode yang paling menguntungkan. Itu jadi ada namanya nanti mukosamah. Mukosamah itu sama-sama dibagi rata, baik kakek ataupun saudara sekandung. Ada juga nanti metode mengambil sepertiga dari sisa atau sepertiga dari asobah, ya, dari sulusul bagi. Atau terkadang kakek juga ngambil sudusul mal atau 1/6 dari semua harta warisan. Mana yang lebih menguntungkan tergantung situasi kondisi. Saudaranya mayit ini ada berapa? Itu nanti yang akan menentukan apakah kakek akan mengambil mukosamah atau akan mengambil sulusul bagi atau sudusul mal. Sudusul mal itu 1/6 dari semua peninggalan. Sulusul bagi itu 1/3 dari sisa. Kalau mukosamah itu adalah dibagi rata antara kakek dengan saudara. Nah ini itu nanti perhitungan yang lain. Nah ini saudara sekandung terhijab oleh anak atau keturunan laki-laki ke bawah. Kemudian terhijab juga oleh ayah. Saudara seayah itu terhijab oleh anak, oleh ayah, dan juga oleh saudara yang lebih dekat. Saudara yang lebih dekat yaitu saudara sekandung. Maka ini nggak dapat karena adanya ini. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya demikian. Insya Allah kita lanjutkan segmen berikutnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi di sesi kali ini. Sahabat itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda sampaikan sahabatku melalui layanan SMS atau WhatsApp di 081321461079. Ya, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah.
Dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui layanan telepon sahabatku di 085224700147 atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp ya di 081 321 461079. Dan baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui layanan WhatsApp. Irfan bacakan Ustaz. Ini dari Kalimantan ya, Masya Allah, dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini saya Dedi dari Martapura mau bertanya, jika kita ingin menjalin kerjasama dengan seseorang dalam hal bisnis dan ia sebagai investor, jika kita mengetahui persis bahwa dana yang akan dia investasikan berasal dari pinjaman bank riba, apakah kita boleh melanjutkan kerjasama tersebut? Apakah kita boleh mengkiaskan orang tersebut sebagai orang kafir, Ustaz, agar tetap diperbolehkan dalam hal kerjasama bisnis? Mohon petunjuknya. Insyaallah, tabarakallah, ini penanya ini merupakan orang yang rindu sekali dengan kebaikan, rindu dengan ekonomi syariah, rindu dengan keberkahan di dalam usahanya ya. Di sini dilihat kerjasama bisnis. Memang terkadang seseorang ketika membutuhkan dana ya atau modal untuk berbisnis, terkadang dia tidak peduli dari mana asalnya. Nah, ini penanya termasuk orang yang peduli dari mana asal uang yang akan diinvestasikan. Nah, ketika melihat yang semacam ini, maka kita lihat ya, di daerah penanya ini apakah ada lembaga keuangan syariah gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting ya. Jika ada lembaga keuangan syariah, apakah itu BMT, koperasi ya syariah, apakah itu bank syariah, apakah ya, insya Allah sekarang ini hampir di semua kabupaten itu ada bank syariah itu. Di seluruh Indonesia insya Allah ada itu bank syariah. Kemudian koperasi syariah itu ada. Kemudian juga insya Allah yang investasi orang perorangan juga banyak saudara-saudara kita yang siap untuk akad dengan akad syariah, insya Allah banyak. Maka yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa menghindari segala transaksi yang akan menimbulkan riba, semacam itu. Nah, dalam konteks ini maka itu dulu dilihat. Kalau misalkan alasan investornya karena bank syariah mungkin nanti bagi hasilnya lebih banyak, ini juga problem besar ya bagi kawan-kawan kita semua yang ingin atau membutuhkan modal. Itu terkadang masih bahasa yang seperti itu masih terus digunakan gitu ya. Padahal di sini jelas sekali bahwa keuntungan di akhirat itu lebih penting daripada keuntungan di dunia. Kerugian di akhirat itu lebih berbahaya daripada kerugian di dunia. Nah, kalau misalkan tidak ada Ustaz, saya tinggalnya di negara non muslim nih. Saya tinggal di negara non muslim, negara yang ini nggak ada perbankan yang syariah, nggak ada yang sejarah. Padahal di negara-negara non muslim itu banyak juga perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui di beberapa negara Eropa itu mereka negaranya non muslim, tetapi lembaga keuangan syariah sudah berdiri di sana, bahkan pertumbuhannya lebih cepat ya, karena menurut mereka itu lebih menguntungkan. Maksudnya lebih menguntungkan ini dana lebih terjamin, kemudian pembagian keuntungannya lebih proporsional dan tidak mencekik. Karena apa? Karena tidak seperti konsep riba yang semakin terus bertambah. Kan kalau sistem riba untung nggak untung harus membayar
ribanya gitu kan. Tapi kalau sistem syariah itu yang dibagi itu keuntungannya gitu kan. Nah, itu jadi lebih menguntungkan daripada langsung dipersentase dari pokoknya, sehingga di situ kita usaha untung nggak untung, untung sedikit, untung banyak, ya kita harus nutup riba tersebut atau bunga tersebut. Berbeda dengan sistem yang syariah. Yang syariah itu bulan ini misalkan keuntungan adalah 100 juta, maka misalkan pembagiannya 40-60 ya jelas. Atau misalkan bulan ini ternyata keuntungannya cuma 10 juta ya, pembagiannya sesuai proporsional 40-60 misalkan. Seperti itu, sehingga tidak ada celah seseorang kemudian mengatakan aduh ini saya nggak untung tapi harus bayar bunga gitu kan. Kalau tadi sudah ditentukan bunganya misalkan sudah jelas, kalau misalkan dia untung nggak untung tiap bulan harus bayar 10 juta misalkan. Kalau pas untung 100 juta mending dia bayar 10 juta masih 10% gitu ya. Tapi ternyata dia untungnya cuman 10 juta tadi, ya semuanya buat bayar bunga gitu kan. Sehingga dia nggak dapat keuntungan apa-apa. Seperti itu. Maka untuk para pelaku bisnis sekarang insya Allah lebih dimudahkan, bahkan perbankan syariah, koperasi syariah itu sudah banyak di mana-mana, dan insya Allah tinggal bagaimana kita komitmennya semacam itu dengan perbankan syariah. Maka kepada penanya, saya yakinlah bahwa Anda akan mendapatkan modal dengan cara yang syar'i, Nah, tapi kan saya nggak ngutang gitu, yang ngutang teman saya gitu, bukan saya. Nah, bukankah Anda tadi mengatakan yakin, tahu secara pasti dan yakin? Maka kalau Anda tahu secara pasti dan yakin, maka Anda harus menghindari itu. Kecuali Anda nggak tahu, ada teman Anda nawarin modal, pokoknya ini modal gitu. Nah, itu malah nggak masalah. Kalau dia hasil dari manapun terserah dia, misalkan kita nggak nanya, nggak ini, pokoknya dia punya modal dipinjamkan ke kita, ya sudah kita jalankan. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tahu persis, apalagi mohon maaf dari hasil yang haram, ya jelas-jelas haram, misalkan ada orang misalkan kerjaannya mencuri, hasil mencuri malam-malam, paginya ini buat modal kamu, dan dia ngasih tahu ini semalam hasil mencuri gitu. Ya jelas nggak boleh ya, seperti itu. Nah tadi saya yakin di Indonesia ini sekarang sudah banyak perbankan syariah, keuangan syariah, baik itu koperasi atau yang lainnya. Maka silakan utamakan dan pilihlah yang sudah dengan syariah. Kalau misalkan Anda masih ragu-ragu ini akadnya sudah syariah apa enggak, Anda tanya kepada ustadz atau siapapun yang ada di sekitar Anda, apa ini akadnya syariah atau tidak syariah. Tapi yang tadi kalau Anda tahu pasti, ya dihindari yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan untuk sahabatku yang ada di Martapura ya, Kang Didi, semoga bisa mencerahkan. Dan Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Sudah saatnya untuk menyampaikan kesimpulan dan dilanjut dengan doa keberkahan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar di dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membaca tentang bab warisan ya, yaitu bab hijab. Yang sudah kita bahas adalah siapa yang menghijab kakek, siapa yang menghijab cucu, siapa yang menghijab nenek, siapa juga yang menghijab saudara-saudaranya mayit. Itu sudah kita bahas tadi, dan itu menjadi penting. Jangan sampai nanti orang yang tidak paham kemudian mengatakan, loh saya kan kakeknya berhak gitu misalkan, oh saya kan saudaranya berhak juga, oh saya kan cucunya berhak juga. Tapi ternyata di situ ada hijab. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan yang demikian. Jangan sampai nanti ketika sudah ribut dengan saudara dan lain-lain, ternyata Anda sebenarnya tidak berhak. Nah itu ini. Jadi hijab ini penting untuk mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa doa keberkahan.
sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa yang kami sengaja dan dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami, pasangan kami, dan juga putra-putri kami, saudara-saudara kami, dan juga dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah, hajat kami sangat banyak. Di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal yang barokah ya Allah, dan berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak. Di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sehingga kami dengan mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Di antara hajat kami ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sedang susah berikanlah kebahagiaan, yang sedang sedih berikanlah kebahagiaan, dan yang sedang punya hajat kabulkanlah hajat-hajatnya ya Allah. Hajat kami sangat banyak, hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufikmu kepada kami sehingga kami mampu mengamalkan ilmu yang kami dapatkan, sehingga kami mampu istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawabi salawatan salihun wa ila hadrin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya, dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab, insyaallah akan dijawab di pertemuan kita selanjutnya ya. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.